Halo semuanya, selamat datang di praktikum pengolahan data besar yang ke-9. Di modul praktikum yang sekarang ini, kita akan membahas mengenai RDD, data frame, machine learning pipeline, dan juga parallelization. Berikut ini referensi yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan modul ini. Jadi langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menjalankan Spark. Jadi masih sama seperti di praktikum yang sebelumnya, kita menginisialisasikan variabel Spark menggunakan Spark Session, dan di sini kita mengalokasikan core untuk masternya, dan kita men-setting application name kita. Ini nanti jangan lupa kalian ubah name-nya itu sesuai dengan name kalian. Dan kita juga di sini menggunakan fungsi get or create. Selanjutnya kita juga akan menggunakan Spark Context dalam PySpark ini. Sekarang kita jalankan Spark-nya dan juga Spark konteksnya. Nah, untuk melihat aplikasi kita, untuk bisa mengakses aplikasi yang sudah kita buat ini, kita bisa memanggil variabel Spark ini ataupun variabel SC. Kita panggil di sini variabel Spark. Nah, di sini kita bisa langsung akses Spark UI-nya. Oke, nanti seiring berjalannya praktikum, kalian bisa cek bagaimana kondisi dari application UI kalian. Di praktikum sebelumnya juga sudah dibahas mengenai RDD. Nah, di praktikum kali ini kita akan membahas RDD dan share variable. Karena Spark mengizinkan kita untuk menjalankan program dalam bentuk paralel yang kemudian akan dieksekusi dalam sebuah cluster. Jadi ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan RDD di mana RDD itu kan merupakan kumpulan elemen yang dipartisi di seluruh node cluster yang dapat dioperasikan secara paralel. Kemudian yang kedua adalah share variables. Share variables ini dapat dibagi ke seluruh task atau antara task dan program driver. Dan di sini ada dua jenis share variables. Yang pertama itu adalah broadcast variables dan yang kedua adalah akumulator. Broadcast variable ini dapat digunakan untuk menyimpan nilai dalam memori di semua node. Sedangkan akumulator merupakan variabel yang dapat mengalami operasi penambahan atau add seperti counter dan juga sum. Sini kita masuk ke parallelized collection. Parallelized collection ini akan terbentuk secara otomatis ketika Spark Context sudah berada dalam program driver Anda. Jadi elemen koleksi dalam modul ini kita inisialisasikan sebagai variabel data. Elemen koleksi ini kita disalin untuk membentuk kumpulan data terdistribusi yang dapat dioperasikan secara paralel. Misalnya berikut ini adalah cara membuat koleksi paralel yang berisi angka 1-5. Variabel data ini kan kita pakai untuk menyimpan nilai 1-5 ini. Kemudian setelah kita menginisialisasi variabel data, kita akan membuat data tersebut ke dalam menjadi parallelized collection. Kita jalankan. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat isi dari parallelized collection yang tadi kita simpan dalam variabel RDD data. Kan parallelized collection ini kan berisi collection yang ada di dalam parallelized ini merupakan nilai yang disimpan dalam variabel data yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bisa panggil melalui fungsi collect. Dan hasilnya dikembalikan ya sesuai dengan variabel data. Nah, jumlah partisi dapat diatur secara manual dengan membuat argumen kedua dari Spark Context. Pada modul ini kita akan mencoba membuat 10 partisi. Oke, ini kita hapus dulu. Ini kan masih sama seperti yang di atas. Jumlah partisinya ada 10. Kemudian, yang di sini kita mau melihat, tadi kan ini kita pakainya RDD ya. Kita pakai variabel RDD. Terus di sini kita mau melihat nilai yang ada di dalam RDD collect. Ini bisa langsung manggil pakai RDD collect-nya aja. RDD terus kita panggil method collect-nya aja, atau kita juga bisa menginisialisasikan variabel RDD collect ini. Kita coba jalankan. Kemudian kita print. Dan ini hasilnya. Nilai dari RDD collect. RDD yang ada di sini yang udah kita definisikan ini itu kan merupakan collection
collection dari variabel data. Makanya hasil yang dikembalikan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut ke p-estimation. Oh iya, sebelumnya Spark juga dapat membuat partisi secara otomatis berdasarkan cluster. Dengan aturan, akan terbentuk 2-4 partisi untuk setiap CPU di dalam cluster yang ada. Selanjutnya kita lanjut ke p-estimation. Spark juga dapat digunakan untuk melakukan tugas compute intensif. Misalnya, pada praktikum ini akan dipilih titik koordinat secara acak yaitu 00 sampai 11. Bisa dilihat di sini. Karena kita akan mengestimasi nilai P, berarti kita akan berhubungan dengan lingkaran. Oke, di sini kita import modul, di sini kita import library random. Kemudian di sini kita inisialisasikan variabel 6 sampel yang kita set nilainya itu sebanyak 10 juta. Ini bisa kalian setting sendiri juga kalau misalnya kalian mau melakukan eksplorasi lebih lanjut. Kemudian kita di sini mendefinisikan fungsi insight. Karena kita akan menghitung nilai yang ada di bagian dalam lingkaran ini. Di bagian dalam seperempat lingkaran ini. Karena kita mau mengecek yang ada di bagian dalam lingkaran, maka nilai yang akan dikembalikan, maka yang akan dicek itu, maka nilai yang akan dikembalikan itu jika nilai x kuadrat ditambah y kuadrat itu lebih kecil daripada 1. Karena kalau misalnya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 itu kan lingkaran itu sendiri kan. Sementara di sini kita mau menghitung yang ada di dalamnya. Nah, kalau misalnya kalian melakukan eksplorasi untuk menghitung yang ada di luarnya ini, kalian bisa definisikan fungsi outside, terus kalian ganti aja ininya jadi lebih besar 1. Oke, kita jalankan fungsinya ini. Kemudian kita mau melihat, kita definisikan variabel, kita inisialisasikan variabel count di sini untuk menghitung nilai yang ada, untuk menghitung titik yang ada di dalam lingkaran ini, di dalam seperempat lingkaran ini. Kan di sini kita panggil fungsi insight-nya, kemudian kita jalankan. Oke, kita bisa lihat titik yang ada di dalam lingkaran tersebut. Jadi ada sejumlah 7.852.584 titik. Nah, di sini kan yang mau kita estimasi itu nilai P. Karena kita menggunakan seperempat lingkaran, maka kita definisikan P itu sebagai 4 dikali jumlah titik yang ada di dalam lingkaran dibagi dengan number of sampel-nya. Sehingga P yang diestimasikan dalam percobaan kita ini adalah sebanyak memiliki nilai 3,1410336. Nah, Anda juga dapat mengubah nilai 6 sampelnya untuk melihat presisi nilai P yang baru saja Anda peroleh. Selanjutnya masuk ke share variables. Ketika sebuah operasi digunakan pada Spark seperti map atau reduce, misalnya kita menjalankannya pada remote cluster node, maka share variables akan disalin ke dalam setiap mesin. Jadi nanti tidak akan ada pembaharuan pada variabel yang terdapat pada remote machine kecuali terdapat perubahan pada driver program. Namun, karena fasilitas read-write pada share variable ini tidak efisien untuk digunakan pada seluruh task yang sedang berjalan, maka Spark menyediakan 2 jenis share variable, yaitu broadcast variable dan akumulator variable. Yang pertama ini kan broadcast variable. Nah, untuk menghindari duplikasi variabel untuk setiap task, maka kita dapat membuat variabel tersebut menjadi mode read-only. Variabel ini dapat disimpan dalam setiap mesin. Hal ini dapat digunakan untuk mempermudah pengaksesan variabel untuk banyak task. Data yang di-broadcast ini akan disimpan dalam bentuk serialized dan deserialized sebelum dijalankan pada masing-masing task. Variabel broadcast ini dapat dibuat melalui variabel v ketika kita memanggil sparkContext.broadcastv. sparkContext.broadcast dengan parameter v dan nilainya dapat diakses dengan memanggil fungsi value. Misalnya, di sini kita inisialisasikan variabel broadcast var
Sini kita gunakan fungsi broadcast. Kita assign nilai untuk variabel ini adalah 1, 2, 3. Kemudian kita bisa mengecek nilainya dengan menggunakan broadcast var.value. Atau contoh lainnya berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke share variabel yang kedua, yaitu akumulator. Nah, Anda dapat membuat sebuah akumulator numerik dengan memanggil fungsi sparkContext.longAccumulator atau sparkContext.doubleAccumulator untuk mengakumulasikan nilai long atau double. Nah, di sini juga kita dapat membuat akumulator dengan jenis yang berbeda. Di sini kan misalnya kita nggak pakai tipe data apapun kan. Dan akumulator ini dibuat dengan nilai awal. Misalnya, kita inisialisasikan variabel akum, terus kita di sini gunakan fungsi akumulatornya, dan kita lihat hasilnya. Oke, jadi di sini kan karena value yang kita set di awal itu adalah 0, maka variabel akum ini masih menyimpan value 0. Selanjutnya kita coba melakukan operasi add pada akum ini, dan kemudian kita akan lihat bagaimana value dari variabel akum. Value-nya itu jadi 10 karena kan tadi kan karena parallel collection yang ada di sini kan 1, 2, 3, 4. Dan kemudian untuk masing-masing nilai yang ada di dalam collection ini, kita lakukan operasi add. Makanya value untuk variabel akum ini menjadi 10 karena 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu sama dengan 10. Ini kita bisa lihat disimpan dalam state-nya. Nah, kemudian kita coba lagi menggunakan fungsi add untuk variabel akum ini. Dan kita bisa lihat di sini value untuk variabel akum menjadi 20. Karena sebelumnya kan state yang disimpan itu value untuk akumulator ini, value untuk variabel akum ini kan adalah 10. Kemudian di sini dan collection yang ada di sini ini kita tambahkan kan, kita lakukan operasi add untuk masing-masingnya ini. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 kan 10, dan set sebelumnya kan value-nya itu untuk variabel akum itu 10. Makanya di sini variabel akum memiliki nilai 20. Atau contoh lain, misalnya kita inisialisasikan variabel akum 1 dan kita set nilai akumulatornya itu adalah 5. Kita bisa lihat di sini hasilnya, value yang disimpan kan adalah 5. Kita di sini mendefinisikan sebuah fungsi G dengan parameter X, di mana fungsi tersebut menggunakan metode add terhadap variabel X, terhadap parameter X. Di sini kita coba panggil fungsi G tersebut, kita coba set X. Kita coba set parameter untuk fungsi G tadi itu dengan nilai 5. Kita bisa lihat bagaimana sekarang nilai akum 1. Nah, akum 1 ini value-nya menjadi 10 karena di awal kan value-nya 5. Terus kita panggil fungsi ini, fungsi G dengan parameter 5. Makanya jadinya 5 ditambah 5, ini 10. Kemudian kita panggil lagi fungsi G dengan parameternya itu adalah 10. Maka akum 1 yang dihasilkan, maka akum 1 di sini memiliki value 20. Nah, dapat Anda perhatikan bahwa akumulator hanya memperbaharui nilai variabel 1 kali untuk pembaruan dalam tindakan. Dalam lazy transform seperti map, pembaruan akumulator tidak akan dieksekusi. Ini contohnya menggunakan map. Kita lanjut ke data frame. Pada pengenalan Spark Session, RDD digantikan dengan dataset. Dataset ini adalah objek yang bisa dikerjakan secara paralel, dan operasi yang tersedia adalah transformation dan action. Transformation ini kan menghasilkan kumpulan data baru, sedangkan action itu akan melakukan komputasi yang mereturn result. Jadi pada latihan ini kita akan mulai dengan membuat data frame dan dataset. Yang pertama kita konversi RDD ke dalam data frame. Sini RDD kita buat dalam variabel RDD yang isinya itu adalah collection data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita konversikan ke dalam data frame dengan headernya itu adalah ABC. Di sini kita bisa lihat bagaimana RDD kita dan data frame kita.
Di sini kita bisa lihat nilai dari data frame yang sudah kita convert dari RDD tadi. Kan headernya ada ABC dan nilainya ada 1. Nilai untuk A, untuk kolom A adalah 147, nilai untuk kolom B adalah 258, dan nilai untuk kolom C adalah 369. Kemudian di sini kita menggunakan metode print scheme untuk melihat bagaimana kondisi data yang terdapat dalam data frame kita. Oke, lanjut ke konversi data frame ke RDD. Kita masih menggunakan data yang ada sebelumnya ya, yang RDD. Kita bisa lihat bagaimana kondisi datanya. Oke, selanjutnya kita menggunakan external data. Kita load data dari file CSV yang diberikan dalam modul praktikum ini. Kemudian kita akan menampilkan 5 data teratasnya. Kemudian kita menggunakan print scheme untuk melihat. Di sini kita akan menggunakan fungsi print scheme untuk melihat bagaimana kondisi data kita, seperti nama kolom yang terdapat di dalamnya dan juga tipe data untuk masing-masing kolomnya. Di sini kita juga bisa menghapus salah satu kolom dengan menggunakan fungsi drop. Misalnya kita mau menghapus kolom underscore C0. Kita jalankan. Nah, kemudian kita bisa lihat bagaimana kondisi data kita setelah dihapus. Dan ini adalah hasilnya. Bisa kita bandingkan. Kalau misalnya di sini kan ada variabel, ada kolom underscore C0 dan di sini sudah tidak ada lagi. Nah, di sini kita dapat memperoleh summary statistik dari kolom yang berisi data numerik dengan fungsi .describe. Kita tampilkan dengan memanggil fungsi show. Dan ini adalah summary-nya. Kita bisa lihat di sini berapa jumlah count, mean, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari masing-masing kolom yang terdapat dalam external data kita. Selanjutnya kita akan membahas Machine Learning Library and Pipelines. Machine Learning Library adalah pustaka yang terdapat pada Machine Learning Spark yang menyediakan Machine Learning Algorithm. Nah, Machine Learning Algorithm ini merupakan algoritma pembelajaran seperti classification, regression, clustering, dan juga collaborative filtering. Selain itu ada juga pustaka Featurization yang terdiri dari feature extraction, transformation, dimensionality reduction, dan juga selection. Dan ada juga pustaka pipeline yang merupakan tool untuk constructing, evaluating, dan juga tuning machine learning pipelines. Ada juga pustaka persistence yang digunakan untuk menyimpan dan memuat algoritma, model, dan juga pipeline. Dan selanjutnya ada juga pustaka utilities yang berisi seperti yang dapat kita gunakan untuk menjalankan fungsi linear algebra, statistik, dan juga data handling. Nah, machine learning library ini memungkinkan penggunaan kombinasi dari berbagai algoritma ke dalam sebuah pipeline menggunakan API yang sudah terstandarisasi untuk algoritma machine learning. Konsep utama dari machine learning library ini adalah yang pertama adalah data frame. Data frame ini kan dapat menampung berbagai tipe data. Kemudian yang kedua adalah transformer. Transformer ini dapat mengubah sebuah data frame menjadi data frame lainnya. Yang ketiga adalah estimator. Estimator tersebut merupakan algoritma yang dapat dipasang pada data frame untuk menghasilkan sebuah transformer. Yang keempat adalah pipeline, di mana sebuah pipeline ini mampu menggabungkan beberapa transformer dan estimator untuk menentukan workflow dari sebuah machine learning. Dan yang terakhir adalah parameter. Transformer dan estimator berbagi API untuk menentukan parameter yang akan digunakan secara bersamaan. Di sini kita masuk ke dalam contoh linear regression. Yang pertama kita akan mengkonversi data kita ke dalam bentuk vektor. Sebelumnya kita import dulu modul yang dibutuhkan. Kita import dulu pustaka yang kita butuhkan. Kemudian di sini kita definisikan sebuah fungsi dengan nama transdata dengan parameter data, di mana fungsi ini akan mengkonversi data kita menjadi bentuk vektor. Ini kita akan mengkonvert data kita
ke dalam sebuah data frame dengan nama kolom, fitur dan label. Oke, kita jalankan di sini. Di sini kita akan memanggil fungsi transdata dengan menggunakan df2 sebagai parameter datanya. Dan kita bisa lihat di sini 5 data teratas dari data yang sudah kita transformasikan. Label yang ada di sini merupakan bilangan real, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap regresi. Sebagai catatan, label yang ada di sini merupakan bilangan real, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap regresi. Oke, selanjutnya kita akan memisahkan data menjadi training dan test set, di mana kita memberikan 40% untuk test set kita. Di sini kita gunakan fungsi random split. Untuk training data, kita assign nilainya itu 0,6 dan untuk tes data kita assign 0,4. Selanjutnya kita periksa data train dan dataset kemudian kita periksa data train dan dataset yang sudah kita pisahkan. Sini kita tampilkan 5 data teratas dari training data kita. Dan ini adalah hasilnya, dan kemudian kita tampilkan 5 data teratas dari tes data kita. Selanjutnya kita akan memfitkan model ke dalam bentuk linear regression. Dan kita juga akan melakukan prediction. Di sini kita membutuhkan pustaka linear regression untuk membentuk model kita. Kemudian kita sesuaikan ke dalam training data kita. Kemudian kita akan memprediksikan model yang sudah kita buat sebelumnya dengan menggunakan linear regression. Kita bisa lihat di sini prediction dari data kita. Oke, selanjutnya masuk ke evaluation. Di sini kita akan melakukan evaluasi terhadap nilai yang sudah kita prediksikan sebelumnya. Dan ini adalah hasil evaluasinya di mana root mean square error-nya yang terdapat pada tes data adalah 1,47583. Oke, lanjut ke contoh machine learning pipeline. Di sini kita import pustaka yang kita butuhkan. Nah, di sini kita tidak menggunakan external data. Kita akan membuat data frame kita sendiri yang terdiri dari 3 kolom, yaitu ID, text, dan juga label. Kita bisa lihat bagaimana tampilan data kita. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terhadap machine learning pipeline yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tokenizer, hashing. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terhadap machine learning pipeline yang terdiri dari 3 tahap. Itu yang pertama adalah tokenizer, yang kedua adalah hashing transformer, dan yang ketiga adalah logistic regression. Kemudian di sini kita akan menyesuaikan model yang akan kita gunakan, dan kita bisa lihat bagaimana model yang sudah kita dan di sini kita akan lihat bagaimana model yang sudah kita buat. Oke, di sini kan kita membuat tes data itu dengan mendefinisikan langsung nilai dari labelnya, nilai label dari masing-masing item. Nah, selanjutnya kita akan membuat tes data yang tidak memiliki label. Jadi di sini kita cuma menggunakan dua kolom yaitu ID dan juga text. Kemudian kita akan melakukan prediction terhadap data test kita, data test yang tidak memiliki label tersebut. Dan inilah hasil dari prediksinya. Jadi di sini kita bisa lihat nilai prediksi terhadap label yang belum kita buat terhadap masing-masing ID yang terdapat pada variabel test ini. Nah, ini kan kalau misalnya kita langsung pakai show, kan langsung ditampilkan semua kolomnya kan, semua kolom yang ada di dalam prediksinya ini, semua kolom yang ada di dalam model kita. Kalau misalnya kita cuma mau menspesifikkan beberapa kolom yang ingin kita tampilkan, kita bisa menggunakan fungsi select. Jadi kita di sini select nama kolom yang mau kita tampilkan. Misalnya kita mau menampilkan ID, kolom text, kolom probability, dan juga kolom prediction. Hasilnya itu adalah seperti ini. Jadi cuma ada 4 kolom sesuai dengan yang sudah diselect sebelumnya.